Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raud Luhrida dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, saat ini sedang ramai terkait dugaan alih fungsi situ Rancagede seluas 25 hektar yang nilainya mencapai 1 triliun yang terletak di Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, Banten. Saat ini sudah dibangun pabrik di area tersebut. Untuk membahas duduk perkara, detail serta bagaimana solusi terbaiknya, saat ini di studio Sultan TV sudah ada narasumber kita, Pak Eden Gunawan, yang juga merupakan Ketua IJMI Orwil Banten. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Mbak. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat nih, Pak. Wah, ini kali keduanya ya, Pak ya, kita berbincang tapi dengan tema yang berbeda nih, Pak. Iya. Masih hangat-hangat nih Pak terkait dengan sengkarut alih fungsi situ Rancagede. Ini kita akan berbincang sebenarnya apa sih dan kemudian bagaimana solusinya. Kita langsung saja nih Pak ya. Nah Pak, Kejati Banten menyebutkan bahwa penyidikan kasus ini adalah bentuk upaya penyelamatan aset situ Banten yang beralih fungsi. Nah, menurut pandangan Bapak nih, sejauh mana Bapak mengikuti perkembangan kasus ini Pak? Ya, kalau mengikuti perkembangan kasus ini ya tentu munculnya di media ya. Nah, setelah itu saya mendapat banyak informasi juga dari teman-teman, termasuk dari PUPR ya, bagaimana status daripada kepemilikan itu sudah jelas adalah inventaris kekayaan milik negara dan itu tercatat dalam daftar inventaris di pusat. Jadi posisinya seperti itu. Kenapa kok ini terjadi itu ada masalah. Jadi memang saya berharap ini proses penyelidikan dituntaskan ya. Saya mendukung upaya-upaya dan support dari Pak PJ juga bahwa kasus ini harus diselesaikan. Oh, baik-baik. Sebenarnya kasus ini memang sudah santer Pak di media ya. Tentunya harapannya semoga kasus ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya nih Pak ya, agar sengketa-sengketa yang muncul nanti ini tidak ada gitu ya Pak ya. Nah kemudian Pak, proses penyelidikan alih fungsi situ Rancagede ini sudah dimulai sejak bulan Oktober 2023 lalu. Sebetulnya Pak, bagaimana sih keterlibatan pihak-pihak terlibat dalam upaya penyelidikan ini? Misalnya Pak, contoh Badan Pertanahan Nasional. Ya. Ini memang multi pihak ya. Ya, betul. Jadi banyak sekali pihak-pihak yang memang turut andil dalamnya. Turut andil dalam proses ya, proses kenapa ini sampai terjadi. Sehingga saya juga sangat menghargai, mengapresiasi kejaksaan memerlukan cukup waktu yang agak panjang ya, sudah dari bulan Oktober sampai sekarang ya. Mudah-mudahan dengan supporting dari masyarakat ya, organisasi masyarakat, kita menghimbau untuk bisa cepat diselesaikan masalah ini. Itu. Jadi memang kalau semisal keterlibatan dari berbagai pihak, justru ini kita cukup mengapresiasi ya Pak ya. Ya, multi pihak kan banyak tadi sebutan dari BPN, dari masyarakat, dari desa, dari bisa jadi kecamatan, ya banyak birokrasinya, masyarakatnya, orang-orang yang berkepentingan juga. Dari swasta juga karena kan ini sudah ditempatin oleh pabrik ya. Betul. Nah Pak, di beberapa sumber media ini sudah disebutkan juga ada sekitar 23 nama yang diduga terlibat dalam korupsi kasus alih fungsi Rancagede. Nah, pandangan Bapak menanggapi hal tersebut sebagai apa Pak? Ya, dengan adanya keterlibatan banyak orang ya, person yang memang pasti terdiri dari tadi itu multi pihak ya, ada dari masyarakat, ada dari pemerintah, dari pihak bisa jadi dari aparat, yang lainnya banyak, sehingga memang
butuh saksi yang banyak ya. Tapi saya tidak akan masuk ke dalam konten masalah hukumnya ya. Masalah kebijakan tentunya ini yang memang harus kita kembalikan seperti apa sih ya. Aturan-aturan kebijakan ini yang jelas ini tadi saya sampaikan ini adalah inventaris milik negara yang harus memang dipertahankan ya. Siapapun yang akan melakukan mengambil tentu ini ada pelanggarannya, pelanggaran hukum dan itu sedang diusut. Saya juga mensupport kembali bahwa kami dari ISMI ya dengan teman-teman nyampaikan itu harus diusut sampai tuntas. Dan tidak hanya ini kan banyak juga kan setelah disampaikan oleh banyak pihak juga ada juga yang lain ya. Nah itu mungkin kalau ini berhasil berarti yang lain juga bisa diselesaikan. Karena ternyata untuk kasus Situ Rancagede ini bukan hanya terkait dengan pertanahan Pak, tapi tadi ada juga di baliknya korupsi ternyata ya Pak ya. Nah ini juga perlu sekali dituntaskan ya Pak, betul? Dari aspek saya ya itu kebijakan itu bagaimana pengaruhnya. Misalnya pengaruhnya terhadap lingkungan ya. Kita tahulah sistem ekosistem air itu bagaimana ya, mulai dari gunung turun ke bawah dengan gravitasinya. Teori-teori normalnya seperti itu ya. Teori-teori tentang air mengalir, fluida itu kan seperti itu. Ketika yang namanya situ itu sebagai penampungan air yang secara alami gitu ya, sehingga nanti itu akan dialirkan alami juga melalui anak sungai gitu ya. Itu juga kalau itu ditutup itu akan menimbulkan banjir ya. Kemana airnya itu? Ya pasti akan lari bisa ke pemukiman, perkantoran atau ke tempat yang lain atau mungkin sawahnya jadi tergenang ya di sekitarnya. Nah itu satu dari lingkungan ya, air. Dari yang lainnya ketahanan pangan akan terganggu. Kalau terjadi banjir ya terjadi fuso ya. Artinya tidak bisa panen. Itu dari banyak aspek kita bisa nilai gitu. Ya, jadi akan ada dampak lebih terhadap berbagai aspek di kehidupan juga ya Pak ya. Harapannya maka dari itu agar ini segera dituntaskan agar nggak melebar ya Pak ya kemana-mana. Nah Pak, ketika kita bicara tentang kasus alih fungsi Situ Rancagede ini mulai nih Pak terkuak banyak sekali informasi lainnya. Salah satunya adalah faktanya adalah adanya klaim nih Pak dari warga bahwa tanah seluas puluhan hektar itu merupakan tanah adat yang sudah digarap oleh mereka sejak turun-menurun. Nah, apakah ini perlu dilakukan perlindungan hukum bagi warga mengingat kasus ini masih terus bergulir Pak? Masalah tanah garapan. Jadi sebetulnya kalau kita kembali ke masa zaman Belanda ya, yang namanya Sumatera, Jawa, Bali itu, Madura itu sudah selesai. Itu adalah negara Hindia Belanda yang sudah terdaftar di PBB. Nah itu kalau sudah negara, administraturnya sudah pasti negara ya. Dan dari aspek pengelolaan situ itu kan kalau yang besar itu bisa dari Balai Sumber Daya Air PUPR pusat ya, dan bisa saja dikelola oleh Pemda. Seingat saya ini menurut Kadis itu ini bagian daripada yang mengelola PUPR provinsi. Nah ini secara administrasi seperti itu. Kalau tanah adat tentang sudah tidak ada lagi tanah adat. Ada kemungkinan tanah garapan itu pun tertentu, dan itu ada bukti bahwa dia memang diizinkan menggarap. Ini kan perlu diteliti lagi. Gini sedang diteliti apakah dia memang penggarap atau memang yang menempati tanpa izin. Bisa saja ilegal kan ya jadinya ya? Bisa jadi ilegal. Kalau ilegal itu ada ininya dan itu ada perjanjiannya. Betul, ya betul. Tidak sebagai penggarap kan ada batas waktunya juga nanti. Kalau pemerintah membutuhkan bisa
dikembalikan ke negara. Dikembalikan ke negara ya tentunya. Jika ada pertanyaan apakah akan ada perlindungan hukum, tentu kalau misal itu sudah ada kesepakatan, contoh tadi diizinkan, mungkin ini bisa ya Pak ya ditindaklanjuti. Tapi kalau semisal ternyata tanah itu tidak mendapat izin atau mungkin masyarakat warga sekitar ini termasuknya ilegal, nah ini akan dikembalikan kepada negara. Nah Pak, kemudian, seperti apa sih peran ICMI Banten nih Pak untuk turut serta memberikan kontribusi bagi pemecahan masalah ini? Tapi Pak, tahan dulu, kita akan temukan jawabannya di segmen selanjutnya. Maka dari itu, tetap bersama kami pemirsa di Sultan TV di Dialog Bincang hari ini.